Halo, apa kabarnya Anda? Selamat datang di talk show spesial HUT DPR RI yang ke-80. Bersama saya Diana Valencia, selama kurang lebih 30 menit ke depan, kita akan membahas soal perjalanan DPR dari masa ke masa. Karena dari era awal kemerdekaan sampai dengan era digital saat ini, tentu peran DPR mengalami dinamika. Kita akan bahas soal warisan apa yang harus dipertahankan, dan kira-kira apa ya tantangan untuk DPR ke depannya. Tentu saya tidak akan sendiri, bersama dengan 3 narasumber pilihan yang sudah hadir pada hari ini. Saya sapa dulu langsung dari yang paling senior, ada Bang Martin Huta Barat, anggota DPR RI lintas periode. Boleh kita berikan tepuk tangan ya. Terima kasih Bang sudah hadir. Kemudian saya juga langsung mau menyapa teteh cantik di sebelah saya. Assalamualaikum Besti. Luar Semuanya. biasa, ada Terry Kedia Pitaloka, anggota DPR RI yang sudah 4 periode menjabat. Kemudian last but not least ada juga Kang Asep Kambali, sejarawan, karena tidak lengkap ya bicara soal sejarah tanpa sejarawan ya. Saya mau langsung ke Kang Asep terlebih dahulu. Kang Asep, kalau bicara soal perjalanan DPR dari masa ke masa, apa yang menjadi highlight Anda? Peran apa yang paling berbeda? Tentunya untuk menjaga demokrasi di Indonesia. Ya, saya bersyukur ya, kita semua bersyukur hari ini, eee, kita 80 tahun usia DPR, termasuk juga usia negara kita dan bangsa kita. Nah, yang menarik dari proses perkembangan menjadi bangsa itu tidak terlepas dari peran serta masyarakat. Nah, ini yang perlu digarisbawahi. Kalau dulu ratusan tahun bahkan ribuan tahun kita hidup di era kerajaan gitu ya, yang semua-muanya tuh selalu daulat tuanku gitu ya. Jadi kata Bung Karno, nasionalisme hari ini itu bukan nasionalisme bangsawan, bukan nasionalisme raja, tapi nasionalisme rakyat. Ya, maka daulat rakyat. Nah, dan ya meskipun kita dijajah oleh bangsa asing terutama Belanda, Belanda pula lah sebenarnya yang memperkenalkan model parlemen ya, bagaimana lembaga perwakilan rakyat itu diinisiasi pertama kali di era kolonial. Dan yang menarik juga memang kita sesungguhnya meninggalkan dalam tanda kutip era kolonial itu dan kembali menjadi era republik di alam kemerdekaan. Kita di awal kemerdekaan memang belum memiliki lembaga perwakilan rakyat yang sustain, yang baik saat itu. Dan poinnya adalah pada saat kita merdeka, konstitusi disahkan kemudian di tanggal 18 Agustus dan itulah yang kemudian menjadi cikal bakal berdirinya negara kita. Ya. Dan PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, menetapkan KNIP, ya, Komite Nasional Indonesia Pusat, dan meskipun itu ditetapkan saat itu, tetapi KNIP ini belum bisa bekerja dengan baik saat itu. Maka di tahun 50 ini menarik, ya, di era demokrasi yang paling baru, yang dianggap paling hebat, ya, demokrasi parlementer. Inilah yang kemudian melahirkan kebijakan-kebijakan yang nantinya menjadi berlebihan dalam tanda kutip, di mana kebijakan pemerintah didominasi oleh eksekutif dan DPR ya atau KNIP saat itu hanya menjadi stempel daripada penguasa. Nah, sebenarnya ada maklumat 10 dari Bung Hatta saat itu yang kemudian menetapkan KNIP sebagai badan legislasi, dan disitulah mulai kita memiliki dewan atau memiliki lembaga perwakilan yang bersifat legislatif, yang ini kemudian hari ini menjadi lembaga perwakilan rakyat DPR MPR RI hari ini. Begitu. Jadi memang kita bersyukur kita memiliki kekuatan rakyat yang kemudian diwakili oleh para wakil rakyat kita di sebelah kanan kita ini. Gitu. Perwakilan yang saat ini terjadi tidak hanya semudah itu ya membalikkan tangan, tapi ada proses panjang di belakangnya. Nah, saya mau tanya ke sosok yang mungkin sudah berada dalam proses transformasi itu. Sudah ada di Orde Baru ya, Bang Martin ya. Kemudian sempat menjabat juga terakhir begitu ketika kalau kita bicara tadi Kang Asep menyebutkan ketika sudah mulai terbentuk perwakilan yang kita sebut mungkin bisa dikatakan sempurna begitu ya. Yes. Bagaimana perbedaannya sih Bang Martin ketika dulu mewakilkan rakyat di era Orde Baru, tentu ada batasan-batasannya, kemudian periode kemarin sudah merasakan yang namanya demokrasi yang saat ini kita rasakan begitu. Ya memang kita merasa tertarik menjadi anggota DPR di masa reformasi karena DPR itu menjanjikan kebebasan. Kebebasan berbicara. Kalau dulu di masa saya, kalau saya mau diwawancara oleh seorang wartawan, saya harus minta izin kepada ketua fraksi.
Padahal wawancara dengan seorang wartawan mengenai masalah-masalah Di komisi yang tugas Anda. kita. Nah, saya harus beritahu siapa yang akan mewawancara, Pertanyaannya apa saja begitu ya Bang ya? apa yang akan dibicarakan. Dan kalau tidak ada izin fraksi, saya tidak boleh bicara dengan wartawan. Oke. Tapi kalau sekarang luar biasa kebebasan. Keluar pintu udah bisa langsung di doorstop kayaknya Bang ya. Apapun bisa kita sampaikan, Oke. kita bicarakan dengan wartawan. Kita tidak ada kekhawatiran pemerintah akan merasa sesuatu kepada kita. Oke. Yang terjadi malah fraksi. Fraksi yang sering menjadi persoalan kalau anggota DPR mau menyampaikan pendapat-pendapatnya, bukan pemerintah. Kalau dulu memang pemerintah yang selalu resisten terhadap anggota-anggota DPR berpendapat. Oke. Saya masih ingat satu pengalaman yang menarik. Pada waktu tahun 88, Presiden pidato di depan DPR. DPR jangan hanya diam saja. Oke. Kritiklah pemerintah, sampaikan saran-saran kepada pemerintah. Kita melihat ini seolah-olah sinyal yang positif. Mulailah kita bicara mengkritik pemerintah dan sebagainya. 3 bulan kemudian kita dipanggil. Oke, ada panggilan-panggilan itu ya Bang ya. Dari pimpinan DPR. Oke, dari Bang Martin saya mau beralih sebentar ke Terike. Terike, ini kan tadi ada banyak sekali sebenarnya poin-poin yang disampaikan Bang Martin soal masalah disiplin, soal bagaimana mewakili aspirasi masyarakat secara lebih bebas. Terike kan juga sebenarnya bukan orang baru ya di DPR, sudah 4 periode. Tapi apa yang terus Terike selalu pegang dari periode satu ke periode lainnya, atau mungkin yang diajarkan dari senior-senior sebelumnya sebagai wakil rakyat, Terike? Jadi tadi saya nyambung dikit dari Asep, sebetulnya ada perjalanan penting dan itu kemudian menjadi pijakan saya sebagai seorang politisi atau anggota parlemen. Saya menyebutnya anggota parlemen. Asal katanya parle, artinya bicara. Jadi kalau ada masyarakat mengatakan parlemen hanya bicara, ya memang tugasnya bicara. Tugasnya bicara. Justru kalau yang diem aja itu lu masalahin. Tapi kalau yang bicara itu justru harus diapresiasi. Kalau kepala Anda bicaranya juga tetap aja harus ada koridornya, harus berbasis argumentasi, nggak asal jeplak juga. Nah, saya pengen mundur sedikit bahwa ada perjalanan penting. Saya lihat ini adalah museum DPR yang luar biasa. Ada perjalanan di sini 17 Desember 1949 tentang RIS ketika Indonesia waktu itu dipaksa oleh pemerintah Belanda untuk masuk di dalam konferensi meja bundar yang kemudian salah satu keputusannya adalah Indonesia menjadi Uni Indonesia Belanda atau bagian dari Belanda begitu ya. Jadi akan tepatnya Belanda. Dan itu jelas bertentangan dengan prinsip proklamasi yang menyatakan Indonesia adalah negara yang mereka bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Kita dipaksa dalam bentuk federal begitu. Lalu kemudian nanti ada cikal bakal parlemen yang sebenarnya parlemennya nanti hasil pemilu pertama kali adalah tahun 1955 begitu. Jadi nanti setelah 1955 lalu lahirlah 17 Agustus 1957 yang mengatakan ada revolusi mental. Revolusi mental itu bukan kerja. Mari kita pelurusan sejarah. Revolusi mental itu adalah cara berpikir, cara kerja, cara hidup yang lebih baik. Disitulah lalu kemudian muncul yang namanya Dewan Perancang Nasional yang terdiri dari 513 anggota MPR, DPR pertama hasil pemilu. Dibantu oleh 600 pakar dari berbagai bidang keilmuan. Dewan Perancang Nasional ini kemudian keluar suratnya sekitar tahun 1958 untuk menyusun yang namanya garis-garis besar daripada haluan negara, anggota DPR MPR pertama. Lalu kemudian satu komisi tentang ideologi untuk melahirkan GBHN, yang kedua adalah 6 komisi lain, ini masuk pada teknokratisnya. Lalu ini karena ini Bang Martin akan membuat kita, sebenarnya DPR MPR kita tuh tugasnya apa sih? Menurut saya dalam peringatan hari jadinya DPR ini dan juga lahirnya konstitusi, kita justru harus membuka lagi kotak Pandora sejarah. Agar kita-kita yang bertugas di lembaga-lembaga negara, termasuk di DPR MPR, tidak melupakan untuk apa lembaga ini dibentuk. Nah,
Lalu kemudian setelah lahirnya Dewan Perancang Nasional, tadi saya mundur lagi 1957 Agustus, mereka berpikir bagaimana antitesa atau cara perlawanan terhadap pemaksaan Belanda kita harus masuk di dalam konteks negara federal, bukan negara kesatuan. Lahirlah kemudian Deklarasi Juanda Desember 1957 yang menyatakan Indonesia adalah negara kesatuan. Negara kesatuan, quote and quote, negara kepulauan tapi satu kesatuan. Kita tidak menganut sistem serikat atau federal begitu. Nah, akhirnya itulah tugas Dewan Perancang Nasional. DPR MPR pertama adalah menyusun suatu teknokratis pembangunan yang dalam konteks Indonesia negara kesatuan, bukan negara federal. Bagaimana pulau-pulau ini disatukan? Lalu disusunlah yang namanya roadmap pembangunan pertama Indonesia, blueprint pertama pembangunan Indonesia yang disebut dengan pola pembangunan nasional semesta berencana. Terdiri dari 17 bab, 8 jilid, 1945 paragraf. Semesta artinya menyeluruh seluruh bidang hidup dan kehidupan. Berencana, dia harus berbasis pada suatu riset yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan ideologis begitu. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena menurut saya kita bukan orang-orang yang meskipun 4 kali, 10 kali di DPR, lalu kemudian di eksekutif juga penjabat berkali-kali, tapi kita harus sadar diri, republik ini tidak didirikan oleh kita. Ada para pendiri bangsa kita yang juga DPR MPR pertama yang meletakkan pondasi teknokratis yang seharusnya mungkin ada perubahan secara perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Tetapi prinsip-prinsip dasar, asas dan prinsip itu tidak boleh diubah. Tidak boleh diubah. Dan saya senang sekali ketika pidato Pak Prabowo kemarin yang terakhir mengatakan bahwa pidato kenegaraannya mengatakan saya ini disumpah sebagai presiden untuk menjalankan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang lahir pada 18 Agustus. Bagaimana menjalankannya? Para pendiri bangsa ini sudah mengajarkan kepada kita dalam arsip yang 17 jilid 8 bab 1945 paragraf bagaimana konstitusi itu dijalankan. Motif kita harus sama dulu nih karena ini Bang Martin menurut saya adalah satu langkah yang penting. Motif beda partai boleh tapi motif kita harus sama. Menjalankan konstitusi. Visi kita apa? Hanya satu, mewujudkan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Nah, Terika kita akan bicara bagaimana menjalankan visi dan fondasi yang tadi sudah disampaikan. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda kita akan kembali lagi dengan diskusi yang lebih hangat. Oke, kita akan lanjutkan diskusi kita pada hari ini soal perjalanan DPR dari masa ke masa. Tadi sudah menghangat betul ya soal sejarah, ada banyak sekali hal yang diingatkan oleh Kang Asep, kemudian Terike soal sejarah, kemudian Bang Martin dengan pengalamannya. Tadi sebenarnya saya tertarik sekali dengan statement Terike bahwa sebenarnya parle itu artinya bicara, jadi kalau hal-hal yang berkaitan soal bicara ini orang-orang DPR tidak boleh lupa bahwa yang dibicarakan ini harus sesuai koridor dan juga konteks. Tapi sebelum ke Terika lagi, saya mau ke Kang Asep terlebih dahulu. Nah Kang Asep, tadi kan Terika menyatakan ini sebenarnya founding fathers kita sudah menaruh kok yang namanya dasar-dasar juga prinsip untuk berbangsa dan juga bernegara. DPR-nya harus ngapain, eksekutifnya harus ngapain, DPR, MPR, semua sudah ada. Tapi kan tentu yang namanya prinsip dasar ada banyak sekali turunannya, terutama bagaimana kita beradaptasi dengan era kita saat ini yang berkaitan dengan digital. Bagaimana menurut Anda sebenarnya DPR harus menjalankan fungsinya yang tidak melupakan sejarahnya yang founding fathers telah tetapkan, tetapi juga terus beradaptasi begitu? Ya, yang menarik memang dari perjalanan sejarah bangsa kita dalam konteks keparlemenan ini, kita mengalami jatuh bangun yang luar biasa. Apalagi di era hari ini, ya, di era digital, masyarakat
mungkin menginginkan keterbukaan yang jauh lebih terbuka, lebih hebat. Kemudian kalau perlu masyarakat tiap sidang tahu gitu dengan digitalisasi ini. Nah, saya kira di masa lalu kerap DPR ini atau lembaga parlemen ini jatuh bangun, dan yang menarik adalah misalnya pada saat penetapan Bung Karno sebagai presiden seumur hidup itu juga menarik, dan itulah yang kemudian menjadikan munculnya gesekan di masyarakat, terutama lahirnya Orde Baru nantinya di tahun 65, ada peristiwa kemudian 66 dan seterusnya. Nah, saya kira perjalanan panjang DPR yang tadinya hanya stempel pemerintah, ya kemudian belakangan malah DPR dihilangkan dengan demokrasi terpimpin, kemudian nanti di era Orde Baru DPR juga jadi kayak bukan nyanyian rakyat isinya, jadi nyanyian wakil rakyat saja. Rakyat malah tidak bisa bicara. Nah, era reformasi saya kira adalah momentum yang paling bersejarah di mana keterbukaan, keberagaman itu mulai muncul. Dan tadi seperti kata Bang Martin, ada hal-hal yang kemudian kita menjadi lebih bebas dalam menyuarakan pendapat. Apa kata Teh Rike tadi juga betul. Parlemen ya seharusnya gedung bicara, ya, tempat bicara dan bicara mengatasnamakan rakyatlah di situ. Nah, yang menurut saya lebih menarik di masa depan adalah nantinya justru DPR. Saya sempat iseng bertanya ke ChatGPT tadi malam, apakah lembaga parlemen di masa depan akan hilang? Gitu ya. Lalu apa jawaban ChatGPT? Jawabannya tidak akan bisa hilang selama kita menginginkan rakyat berkuasa. Jadi rakyat yang berkuasa, karena rakyat berkuasa itu tidak mungkin kalau tidak ada parlemen. Jadi model tetap harus lewat parlemen gitu. Nah, ini menarik gitu ya. Jadi jawaban ChatGPT ini menegaskan bahwa parlemen itu tetap dibutuhkan dan harus kita jaga, kita rawat. Nah, oleh sebab itu memang kembali ke trias politika ya. Bagaimana setiap kekuatan dari tiga elemen ya, yudikatif, eksekutif dan legislatif ini bisa berjalan seirama dan benar kata Terry ke satu visi. Saya kira melihat sejarah di masa lalu yang begitu DPR MPR ini dimanfaatkan begitu ya oleh setiap penguasa gitu. Hari ini saya kira DPR MPR tidak bisa begitu semestinya gitu ya. Nah, ini menarik, langsung nanya ke Terike. Terike, menurut Anda bahwa memang DPR tidak boleh hanya jadi tukang stempel dan dimanfaatkan oleh eksekutif begitu ya? Ya, gini, pertama mungkin nanti Kang Asep kita diskus lagi, apakah demokrasi terpimpin itu? Apakah ini soal otoritarianisme dipimpin satu orang, atau demokrasi terpimpin itu adalah suatu gagasan bagaimana kepemimpinan itu harus dipimpin oleh sebuah ide. Ide yang tidak boleh diubah, karena ini nanti kaitan dengan yang saya jelaskan tadi. Ya, Dewan Perancang Nasional yang nanti menjadi Bappenas itu kemudian balik lagi ke visi Indonesia Merdeka Bersatu Berdaulat Adil dan Makmur, dan kemudian dengan apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo yang sangat saya apresiasi, bahwa saya disumpah untuk menjalankan konstitusi adil dan makmur. Bukan hanya makmur, kita bukan negara liberal yang hanya menganut welfare state, tapi kita justice and welfare. Di situ ada keadilan, di dalam kemakmuran. Di dalam keadilan juga ada kemakmuran. Pak Prabowo kemudian menegaskan lagi, mestinya Bang Martin yang lebih menjelaskan. Ini bukan soal bagaimana sekedar menjadi bangsa yang maju. Satu poin penting di dalam pidato Pak Presiden adalah distribusi keadilan. Bagaimana distribusi keadilan itu terjadi? Maka balik lagi pada sejarah panjang yang tadi diletakkan oleh 513 anggota DPR MPR pertama. Maka ada beberapa postulat penting. Pertama adalah Indonesia tidak menganut sistem federal, tetapi negara kesatuan yang menjalankan sistem pemerintahan desentralisasi. Ini saya bawa arsipnya, jadi nggak nyeblak. Parle harus bicara, tapi harus based on fakta, based on data. Nah, buku ini mengatakan bahwa kita waktu itu sudah menganut sistem otonomi daerah derivat dari desentralisasi. Jadi otonomi daerah bukan lahir setelah lahirnya Undang-Undang Pemerintah Daerah sebetulnya pasca reformasi. Tapi di awal itu bagaimana mereka akan melakukan antitesa terhadap paksaan pemerintah kolonial Belanda untuk menjadi bagian dari negara Belanda adalah Indonesia sebagai negara yang menganut sistem otonomi daerah. Otonomi daerahnya itu kemudian dengan satu sistem kodifikasi hukum. Ini nanti akan bicara soal tugas DPR.
Sehingga tugas DPR adalah politik legislasi, yaitu membuat semua produk hukum. Bang Martin jagonya, ini senior saya yang membimbing ketika saya ditugaskan di Balek. Kemudian politik anggaran dan politik pengawasan. Kenapa politik legislasi menjadi penting? Karena norma hukum Indonesia sebagaimana konstitusi mengatakan adalah negara hukum, maka seluruh kehidupan kita ini didrive oleh hukum. Oke. Nggak ada yang bukan, dan hukum itu adalah hasilan keputusan politik. Nah, hebatnya konsep dari para pendiri bangsa kita, DPR MPR pertama, dan juga pemerintahan saat itu adalah mereka mengatakan bahwa kalau dilihat di penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang sekarang udah dihapus, even menteri itu adalah jabatan politik. Karena tidak ada yang bukan keputusan politik. Wherever you go, you will be a police. Kemanapun kamu pergi, kamu akan menjadi bagian polis. Itulah sistem suatu politik modern yang tadi awalnya ada kerajaan, sekarang sistem modern. Nggak bisa, itu hasil keputusan politik yang diputuskan bersama antara eksekutif dan legislatif. Nah, balik lagi, kenapa kemudian saya berjuang sekali agar ini diakui sebagai memori kolektif bangsa. Dan salah sudah. besar. Dan sudah. Ya, dan salah besar ketika ini kemudian entah dicabut, entah dihilangkan di dalam arsip sejarah. Saya berharap Bang Fadli mau disampaikan salah satu pelurusan sejarah yang penting adalah ini. Karena apa? Begitu ini dihilangkan, ini bukan sekedar Anda fobia atau anti Soekarno, tetapi Anda menghilangkan 513 orang dan 600 pakar yang salah satunya adalah Bapak Margono Joyo Hadikusumo, ayahnya dari Presiden Prabowo, sebagai ketua Dewan Peran, sebagai kakeknya, bapaknya Pak Sumitro, ketua DPA pertama yang sangat mengerti politik ekonomi. Bagaimana demokrasi ekonomi Pancasila itu harus terjadi, salah satunya adalah koperasi. Ini di sini ada nih semua. Ini kayak gini nih Bang. Udah terinci. Karena hasil riset. Yang kedua tadi, setelah kita menganut otonomi daerah, maka kemudian pembangunannya harus evidence based policy, harus berbasis pada riset, tidak boleh insting, tidak boleh asumsi. Oke, Kalau ada besti menteri yang mengatakan ini insting, jangan, Anda mundur. Karena semua harus berdasarkan data ya, Teh ya. Basis data ini udah kayak gini, semua ada titiknya di mana. Dan kemudian tadi visi sama ya, artinya Indonesia adil dan makmur. Nah, adil dan makmur itu dengan terwujudnya apa? Menurut konstitusi, ketika kita peras, maka ada 5 bidang kesejahteraan yang menjadi hak konstitusional rakyat. Yaitu terpenuhinya sandang, pangan, dan papan, terpenuhinya pendidikan dan kebudayaan, terpenuhinya kesehatan, pekerjaan, dan jaminan sosial, terpenuhinya perlindungan hukum sosial, kehidupan sosial, hukum dan HAM, yang kelima infrastruktur dan lingkungan hidup yang baik. Dari mana uangnya? Para pendiri bangsa kita, anggota DPR nih, termasuk tadi kakeknya Pak Margono, ayahnya Pak Sumitro, mengatakan kita harus menjadi negara industri. Kenapa harus jadi negara industri? Karena untuk kesejahteraan itu perlu ada uang. Uangnya jangan dari pajak rakyat. Tapi jadilah negara industri. Negara industri dengan 5 prioritas industrinya. Ini ada semua di sini. Yaitu industri sandang, pangan, papan, industri bahan baku industri energi khususnya energi terbarukan. Makanya dibangun waduk di Jatiluhur contohnya, bukan hanya untuk bukan hanya untuk pengairan tapi kelistrikan. Kemudian industri farmasi dan obat-obatan tradisional, yang terakhir adalah industri pariwisata. Apakah industri yang lain ada? Ada. Udah ada titik petanya, pertambangan semua ada Bang di sini. Tapi kenapa ini prioritas? Karena bahan baku kita punya, bahan kita punya, pasar kita punya, dan rakyat kita memang membutuhkan ini. Jadi kebutuhan rakyat itu self-supporting pertama kali dipenuhi oleh industri kita sendiri. Baik. Tadi saya, ini kita bisa berlanjut sepertinya. Tapi saya mau ke Bang Martin dulu nih. Ini saya terakhir. Boleh, silakan. Bang Martin, alhamdulillah kita berjuang dan ada namanya Dewan Pakar Memori Kolektif Bangsa. Karena kalau ini dihilangkan dari memori kolektif bangsa kita, maka kita semua akan kehilangan arah mau kemana, termasuk parlemennya begitu. Ini salah satu jurinya. Dan 2023 Bappenas, karena ini tentang rancang bangun teknokratis kita,
pengajunya Bappenas dan saya sebagai pribadi, karena alhamdulillah saya punya arsip-arsip ini, ditetapkan sebagai memori kolektif bangsa di tahun 2023. Artinya itu adalah memori kolektif bangsa terhadap Parlemen RI pertama. Dan apa yang mereka kerjakan dan harus apa kita dengan peninggalan sejarah itu. Tahun DPR itu ya memang harus retrospeksi, harus belajar dari sejarah. Dari sejarah. Nah, Bang Martin, ini kalau Terike, Kang Asep juga setuju begitu ya, bahwa sejarah itu sebenarnya jadi pondasi supaya kita tuh nggak kemana-mana arahnya, mau pemimpinnya siapapun, mau ketuanya siapapun, orang yang berganti, tapi visi misinya tetap jelas. Itu tadi di Terike bilang demokrasi terpimpin itu terpimpin by idea. Nah, kalau Bang Martin sendiri melihat ataupun menilai begitu, kalau boleh retrospeksi begitu ya di HUT DPR RI yang ke-80. Abang menilai junior-junior abang nih masih ingat tidak sih soal bagaimana ataupun kenapa sih mereka jadi wakil rakyat? Mungkin bisa sekali jadi momen mengingatkan para junior ya deh, Bang Martin. Ini kan Mbak Rike ini luar biasa. Kita kenal artis, tetapi sekarang dia seorang sejarawan. Seorang yang betul-betul mengerti ketatanegaraan, dan itu kita bangga. Jadi seorang artis pun bisa lebih hebat sebenarnya dari seorang ilmiawan kalau hatinya ada. Betul. Beliau doktor, Bang. Wah, yes, doktor ya, doktor ya, luar biasa Mbak Rike ya. Kalau saya calon. Wow. Masih kuliah saya. Nah, bangsa kita ini sangat kekurangan pemahaman dari generasi mudanya terhadap sejarah. Dan itu harus perlu kita gelorakan lagi. Sebab sejarah itu yang memberikan arah, motivasi kemana bangsa ini mau berjalan. Kalau anak-anak mudanya itu tidak mendalami, tidak mengenal sejarahnya lagi, kita nggak tahu perjalanan bangsa ini ke arah mana nanti. Maka penting sekali sebenarnya kita harus mengetahui mengapa parlemen itu begitu penting dibuat di dalam konstitusi kita. Karena satu masyarakat dia bisa sejahtera, dia bisa dicerdaskan kalau ada pembangunan. Dan pembangunan itu dimotori oleh eksekutif atau pemerintah. Dan yang memberikan pengawasan agar pembangunan itu berjalan kepada tujuannya itu adalah parlemen. Jadi parlemen itu menyuarakan kepentingan rakyat yang lupa dilakukan oleh pemerintah. Dia juga mengawasi bagaimana langkah-langkah pemerintah untuk mensejahterakan rakyat. Maka yang dikatakan Mbak Rike tadi, anggota DPR itu harus orang yang proaktif bicara. Harus peka terhadap keadaan masyarakatnya, tetapi jangan bicara asal bicara. Bicara harus menguasai apa yang harus disampaikan, belajar tentang apa yang harus dikerjakan. Jadi itu salah satu perbedaan DPR lama dengan DPR yang baru sekarang. Kalau dulu ada seleksi untuk menjadi seorang DPR dari berbagai instansi yang ada. Sehingga kalau misalnya dia dari fraksi ABRI, itu pangkatnya udah harus mayor jenderal. Pernah jadi Pangdam, pernah jadi Danrem, dan sebagainya. Sehingga ada pengalamannya sudah penuh begitu ya Bang ya. Nah kalau di kita, reformasi itu membuat seleksi itu hanya diberikan kepada partai. Nah tapi DPR yang sekarang ini saya kira harus betul-betul memiliki idealisme sebenarnya. Menghayati apa tugasnya menjadi anggota DPR. Sebab kalau menjadi anggota DPR hanya sekedar lapangan kerja, yang rugi adalah bangsa ini. Yang rugi adalah rakyat. DPR itu harus menjadi panggilan sebenarnya. Jadi ada hati kita untuk bisa melaksanakan tugas kita, berani bicara, dan serius untuk memperjuangkannya. Itu yang dibutuhkan oleh rakyat terhadap anggota DPR. Oke, baik. Bang Martin, kita harus tahan dulu. Nanti saya akan tanyakan lagi ke Bang Martin dan juga Terike dan juga Kang Asep soal harapannya nih ke depan. Kita akan masuk segmen terakhir, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama kami.
Anda kembali menyaksikan special talk show edisi HUT ke-80 DPR RI bersama saya Diana dan juga ada 3 panelis yang masih bersama saya pada hari ini. Kita masuk ke segmen terakhir, ini adalah closing statement yang artinya saya akan meminta harapan sebenarnya ataupun refleksi dari masing-masing narasumber, dari Kang Asep, Bang Martin dan juga Terike. Mungkin saya mulai dulu dari Bang Martin kali ya. Bang Martin, ini apa refleksi ataupun harapan Bang Martin kepada mungkin junior-junior Bang Martin dan juga kawan-kawan yang masih berada sebagai wakil rakyat, anggota parlemen? Ekonomi sekarang itu kan sudah semakin besar, pembangunan makin besar, dan ekonomi kapitalis ini juga semakin kuat masuk kepada satu negara. Oke. Maka diperlukan peranan DPR yang kuat mengawasi ini semua. Oleh karena itu, setiap anggota DPR harus merasa menjadi anggota DPR itu adalah panggilan. Ada hatinya, apa yang dia sudah lakukan untuk menjaga kepentingan rakyat. Tujuannya sebenarnya adalah itu. Saya ingat pada masa DPR dulu, gaji kita itu hanya 600.000. Dan dengan segala tunjangan, 1 bulan itu kita hanya dapat 1,2 juta. Tidak ada lagi yang lain di luar itu. Tapi bisa kita melakukan pekerjaannya. Kalau DPR sekarang jauh beratus kali daripada itu. Saya kira kita harus bisa menggunakan kedudukan kita sebagai anggota DPR untuk membela kepentingan rakyat. Itulah tugas utama kita sebenarnya. Oke, temukan panggilan, dengan begitu nanti bisa bekerja untuk masyarakat. Oke, saya mau beralih ke Kang Asep. Kang Asep silakan. Ya, melihat sejarah yang begitu panjang dari lembaga perwakilan rakyat ini, usianya di 80 tahun, tetapi sebenarnya manusia ya, yang hidup berdemokrasi itu sudah memulainya sejak 1215 dari Piagam Magna Carta. Nah, bagaimana kekuasaan raja tidak absolut ya, dibuka menjadi kekuasaan rakyat yang berbasis rakyat. Nah, anggota dewan sebagai perwakilan dari rakyat, saya sih berharap hidupkanlah kembali sebagai lembaga parlemen atau lembaga perwakilan rakyat ini sebagai tempatnya suara rakyat bersemi gitu ya, bukan lagi suara wakil rakyat, tapi suara rakyat, karena wakil rakyat ini menjadi bias ketika terlalu kuat wakil partainya gitu. Nah, jadi saya setuju dengan Terike, Bang Martin gitu. Itu yang harus kita perkuat. Nah, yang kedua, di momen yang juga nggak kalah penting di HUT ke-80 ini, saya kira partisipasi masyarakat, meskipun tetap ada sistem kepartaian, ada sistem perwakilan, tapi partisipasi rakyat tetap harus diperkuat. Karena seperti kata ChatGPT tadi, memang tidak akan hilang gitu, tapi bentuknya akan berubah. Nah, bentuk inilah yang tadinya mungkin parlemen konvensional dari gedung yang penuh kursi gitu ya, semestinya hari ini jadilah parlemen digital dengan berbasis blockchain dan AI, di mana mungkin diskusinya para anggota dewan itu bisa live streaming setiap saat, bisa didengerin, dan bahkan di saat yang sama ya, karena KTP sudah jadi satu akun dengan NPWP, bahkan nanti setiap transaksi akan juga diketahui gitu. Kenapa juga anggota dewan tidak diketahui gitu ya? Artinya ketika anggota dewan bersidang, masyarakat juga bisa mengawal itu persidangannya, isinya apa, dibahas apa, dan ya jangan lagi ada tertutup gitu ya, terbuka saja. Apalagi partisipasi masyarakat ini menjadi penting, karena itu tadi semangat rakyat ya, sebagai konsensus rakyat itu ya diwakilkan di sini. Oleh sebab itu rakyat tetap harus tahu. Nah, yang ketiga memang chance untuk masyarakat bisa mendapatkan akses terhadap pelajaran sejarah ini juga nggak kalah penting, karena ada kekhawatiran masyarakat ini justru semakin hari semakin meninggalkan sejarah, sehingga memang pada akhirnya menciptakan para pemimpin juga yang meninggalkan sejarah, yang lupa sejarah, sehingga kebijakan itu memang jadi salah kaprah ya, tidak berdasarkan
masa lalu gitu. Yang terakhir saya berharap para anggota dewan dan lembaga parlemen ini atau lembaga perwakilan rakyat ini ya menjadi ujung tombak daripada perubahan-perubahan di masa depan yang lebih pro rakyat gitu. Yang tidak hanya tadi mewakili partai, tapi ya suara rakyat itu diwujudkan dengan perubahan, dengan pembangunan yang betul-betul atas nama rakyat. Saya kira itu. Oke, menjadi rumah untuk berseminya suara rakyat, bukan hanya wakil rakyat. Silakan Terry, ke pernyataan pamungkas Anda terakhir. Karena ini peringatan hari jadinya DPR Republik Indonesia, maka sejarah itu saya sepakat tidak boleh ditinggalkan, tidak boleh dilupakan. Cara menghancurkan suatu bangsa adalah hilangkan ingatan kolektif bangsa terhadap sejarahnya. Dan itu artinya ketika ingatan sejarah suatu bangsa hilang, maka ingatan parlemennya akan sejarah parlemennya juga hilang. Jadi kita kehilangan kompas untuk menuntun sebetulnya institusi ini dibangun untuk apa begitu. Nah, saya balik lagi tadi ada suatu postulat atau catatan penting. Pertama adalah para pendiri dan mereka yang pertama kali di DPR MPR ini meletakkan dasar-dasar penting, yaitu pertama, Indonesia adalah negara kesatuan Republik Indonesia, tidak di dalam sistem federal tetapi sistem desentralisasi atau otonomi daerah. Yang kedua adalah para pendahulu DPR kita menegaskan, bukti arsipnya ada, bahwa setiap kebijakan itu harus berbasis pada ilmu pengetahuan dan teknologi atau evidence based policy. Yang ketiga adalah bahwa hasil riset itu harus menghasilkan data yang akurat, yang relevan, yang kemudian juga menghasilkan dasar pembangunan yang menunjukkan kondisi real, kebutuhan real, dan potensi real yang dipetakan dari setiap desa dan sekarang kelurahan begitu. Nah, dari sinilah maka postulat yang keempat, tetapkannya teknokratis atau rancang bangun roadmap pembangunan itu untuk mewujudkan tadi hak rakyat atas sandang, pangan, dan papan, pendidikan dan kebudayaan, kesehatan, pekerjaan dan jaminan sosial, perlindungan hukum dan hak, infrastruktur dan lingkungan hidup yang baik. Inilah sebetulnya yang harus menjadi catatan penting, bukan hanya DPR sebetulnya. Begitu memori DPR-nya dihilangkan, maka keputusan itu tanpa memori akhirnya. Dan kemudian saya juga mohon dukungan dari sejarawan nih, agar konteks-konteks seperti ini yang diungkap gitu. Sejarah apa yang harus diketahui dalam konteks menghasilkan keputusan politik yang terukur, terencana, dan tepat sasaran. Di dalam konteks itu maka bagi saya, sejarah itu bukan barang mati. Presisi, agar pembangunan terarah, terukur, dan tepat sasaran. Agar yang namanya kesejahteraan rakyat itu bukan hanya pidato di panggung-panggung, di podium-podium politik, tetapi bisa benar-benar diwujudkan dalam suatu perencanaan politik anggaran dan kemudian politik perencanaan yang tadi berbasis pada data dasar yang akurat, aktual, dan relevan gitu. Jadi sejarah itu menurut saya hal yang pentingnya adalah menuntun kita pada akurasi berpikir yang berimplementasi pada akurasi keputusan politik yang bisa dipertanggungjawabkan secara konstitusional, secara ideologis, dan secara dunia akhirat. Karena kita ada sumpah jabatan. Orang anggota DPR itu bukan ijazah akademiknya, Bu, tapi bagaimana dia mampu menyatukan empati yang lahir dari perjumpaan penderitaan masyarakat yang kita wakili dengan rasionalitasnya. Kalau dalam bahasa Bali gitu, antara kalbu, kalau di Islam kolbu dan akal. Ya, akal tidak boleh lepas dari keyakinan, keimanan. Keimanan ada empati di dalamnya. Keimanan juga tidak bisa tanpa dibimbing akal. Nah, ini disatukan. Maka kemudian dalam keyakinan Hindu cakra akan terbuka. Inilah yang disebut dengan bagaimana semesta itu. Menyeluruh itu adalah ketika kita politisi diberi anugerah bukan hanya akal. Ini nih hati, rasa. Ya boleh pintar, Anda boleh S3, Anda boleh postdoc, Anda boleh kuliah di luar negeri dengan jabatan bererot. Tapi bagi seorang politisi, saya sepakat dengan senior saya. Rasa itu menjadi penting. Panggilan yang jadi penting. Rasa itu jadi penting. Dan semoga di 80 tahun ulang tahun DPR RI ini harapan dan
optimisme itu lahir daripada wakil rakyat yang hari ini menduduki, dan ya kita menatap masa depan itu dengan penuh keyakinan. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih untuk sejarawan. Terima kasih untuk Erika, Bang Martin dan juga Kang Asep. Kita harapkan sejarah benar jadi penuntun sehingga mengutip dari pernyataan Bung Karno yang terus digaungkan sebenarnya ini jangan sekali-sekali lupakan sejarah, karena itu Erika tadi sebutkan bisa jadi arah ataupun penuntun yang nantinya mungkin bisa membawa pada kecerdasan dan juga panggilan yang tadi disebut oleh Kang Mohon Asep dukungan dan juga agar Bang Martin. Presiden Prabowo bisa mengeluarkan suatu keputusan hukum terkait sistem perencanaan pembangunan daerah berbasis data di kelurahan Data presisi. itu yang penting. Baik, kita harapkan yang terbaik untuk parlemennya dan terutama untuk kesejahteraan dan juga keadilan di masyarakat. Ini rasa-rasanya sudah lebih dari 30 menit. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sejam ini. Terima kasih. Saya Diana Felicia pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa di kesempatan yang berikut ya. Salam sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rahayu.